Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan pertama ini di kelas 11 semester 1 awal tahun ajaran baru ya, kita akan membahas satu topik awal yaitu tentang sel. Pada bagian ini kita akan membahas tentang tipe, jenis, dan juga komponen kimiawi dari sel. Kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama yaitu definisi dan komponen kimiawi sel. Nah, di sini ada gambar. Kalian ingat di pembahasan kelas 10 tentang tingkat organisasi kehidupan bahwa kehidupan di muka bumi ini dia memiliki tingkatan organisasi dari tingkat yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, di mana tingkat yang paling kecil ini ada tingkat atom molekul, kemudian membentuk sel, sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ, dan sistem organ ini membentuk organisme atau individu, dan seterusnya sampai bioma. Nah, di pembahasan kali ini kita akan lebih dalam membahas tentang tingkat organisasi kehidupan yang pertama yaitu tingkat sel. Nah, awal mula pengetahuan tentang sel ini diprakarsai oleh seorang ahli biologi dari Belanda bernama Robert Hooke ya. Di mana Robert Hooke ini dia mencoba mengamati jaringan gabus yang ada pada kulit pohon dengan menggunakan mikroskop buatannya sendiri ya. Kemudian dia menemukan bahwa jaringan gabus ini dia tersusun oleh ruangan-ruangan kecil yang dibatasi oleh dinding yang tebal. Nah, kemudian oleh Robert Hooke ini, ruangan-ruangan kecil ini dinamakan sebagai selula atau sel yang kita ketahui sekarang. Kembali ke sel, sel itu didefinisikan sebagai komponen struktural dan juga fungsional terkecil penyusun dari kehidupan. Nah, apa yang disebut struktural ya, kemudian apa yang disebut fungsional, kita akan bahas satu persatu. Sel disebut sebagai komponen struktural terkecil dari kehidupan sebab sel itu dia dimiliki oleh seluruh makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup pasti tersusun dari sel. Semua makhluk hidup pasti tersusun dari sel. Kemudian sel disebut sebagai komponen fungsional terkecil karena setiap sel ini dia memiliki kemampuan untuk mendukung fungsi kehidupan. Jadi setiap satu sel dia dapat hidup, dia dapat mendukung kehidupannya sendiri. Nah, itu yang disebut sebagai komponen fungsional terkecil dari penyusun kehidupan. Nah, sel ini dia tersusun oleh komponen-komponen kimiawi. Di sini ya, sel dia tersusun dari komponen kimiawi di tingkat atom maupun molekul. Nah, unsur-unsur di dalam sel ini, unsur-unsur penyusun sel itu sebenarnya banyak sekali. Namun unsur yang terbanyak adalah unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ini sebagai unsur terbanyak dari sel. Nah, secara umum komponen kimiawi sel ini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai komponen organik, ada yang disebut sebagai komponen anorganik. Kita bahas satu persatu dulu mulai dari komponen organik. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Secara umum karbohidrat ini dapat dibagi menjadi 3 macam. Ini pembagiannya berdasarkan jumlah gula penyusunnya. Ada monosakarida. Mono itu satu ya, sakarida itu adalah gula. Berarti molekulnya tersusun dari satu gula. Seperti glukosa, kemudian fruktosa, itu merupakan monosakarida. Kemudian ada disakarida. Di itu artinya 2. Berarti dia tersusun dari 2 molekul gula. Seperti sukrosa itu atau gula tebu ya, itu termasuk dalam disakarida. Kemudian ada polisakarida. Poli itu artinya banyak, jadi molekul gulanya ada banyak. Nah, seperti selulosa ya, itu tersusun dari banyak gula sehingga dia masuk dalam polisakarida. Nah, fungsi dari karbohidrat di dalam sel ini yang pertama adalah sebagai sumber energi, jelas ya, dia sebagai sumber energi. Kemudian penyusun DNA atau materi genetik itu tersusun dari salah satu komponennya adalah karbohidrat. Kemudian karbohidrat ini juga digunakan sebagai penyusun tubuh sel. Ada di bagian membran sel itu juga salah satu komponennya adalah karbohidrat. Kemudian komponen organik yang kedua adalah lemak. Dia unsurnya sama dengan karbohidrat, karbon, hidrogen, dan juga oksigen.
Lemak ini dia tersusun dari molekul gliserol dan juga asam lemak, dimana di dalam sel lemak ini berperan dalam penyusun membran sel. Nah, bersama-sama dengan karbohidrat dan juga dengan protein, dia menyusun membran sel. Kemudian komponen organik selanjutnya adalah protein. Berbeda dengan karbohidrat dan lemak, unsur pada protein ini ada karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Dimana protein ini dia disusun oleh asam amino, banyak sekali asam amino, sehingga dia disebut sebagai rantai asam amino atau polipeptida. Nah, peran dari protein ini adalah sebagai penyusun membran sel dan juga pembentuk enzim. Nah, ini paling utama yang diperankan oleh protein, yaitu enzim. Dimana enzim ini dia berperan dalam proses-proses metabolisme yang ada di dalam sel. Kemudian molekul organik selanjutnya, komponen organik selanjutnya adalah asam nukleat. Dengan unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, asam nukleat ini terbentuk dari banyak sekali molekul-molekul nukleotida, sehingga disebut sebagai polinukleotida. Fungsi utamanya adalah dia sebagai penyusun materi genetik, baik itu DNA maupun RNA, itu komponen dasarnya adalah asam nukleat. Nah, kemudian komponen anorganik ini ada air dan juga ada mineral. Kemudian lanjut ke tipe dan jenis sel. Sel secara umum itu dibagi berdasarkan ada tidaknya membran inti. Nah, ada yang dinamakan sebagai prokariotik, sel prokariotik, kemudian ada sel eukariotik. Pro itu artinya awal atau sebelum. Kariot itu adalah inti. Berarti dia belum memiliki inti atau belum memiliki membran inti. Nah, yang masuk dalam organisme-organisme yang memiliki tipe sel prokariotik ini adalah kelompok Monera atau bakteria. Kalau eukariotik, dari kata eu artinya adalah sejati, kariot adalah inti, berarti sel eukariotik adalah sel yang dia sudah memiliki membran inti sejati. Nah, yang masuk dalam tipe eukariotik ini ada kelompok organisme protista, fungi, plantae, dan juga animalia. Lalu bagaimana gambaran bentuknya dari sel eukariotik maupun prokariotik? Nah, ini adalah gambarannya. Gambaran dasar dari eukariotik dan prokariotik, kita lihat bahwa eukariotik dia memiliki susunan yang lebih kompleks dibandingkan sel prokariotik. Utamanya perbedaannya adalah pada intinya. Nah, ini ya inti ya. Jadi eukariotik dia memiliki inti atau membran inti yang di dalamnya berisi materi-materi genetik untuk pengaturan aktivitas segala macam aktivitas yang ada di dalam sel tersebut. Itu fungsi dari inti. Nah, kalau pada prokariotik, dia DNA-nya atau materi genetiknya tidak diselubungi oleh inti, oleh membran inti. Tapi dia mengelompok di satu bagian sel dan kelompok DNA ini dinamakan sebagai nukleoid. Kemudian kita lihat lagi bahwa eukariotik dia memiliki organel-organel yang dia memiliki membran. Ada badan Golgi, retikulum endoplasma, mitokondria, lisosom, dan lain sebagainya. Itu dimiliki oleh eukariotik. Sedangkan prokariotik dia organelnya lebih sederhana, hanya tersusun dari ribosom dan beberapa organel yang lain yang dia lebih sederhana, tidak sekompleks pada sel eukariotik. Nah, secara umum prokariotik ini dia memiliki dinding sel. Dinding selnya ini berbeda dengan dinding sel penyusun pada tumbuhan ya. Kalau pada prokariotik ini dinding selnya tersusun dari peptidoglikan. Nah, ini sudah sedikit dibahas di kelas 10 waktu membahas tentang kingdom Monera atau bakteri. Lalu secara umum perbedaan antara prokariotik dan eukariotik tadi ya, membran inti, kemudian DNA-nya, kemudian kromosom ya. Kalau prokariotik dia tunggal kromosomnya, dia cuma satu saja. Tapi pada eukariotik dia kromosomnya bisa sangat banyak dan berpasangan. Nah, setiap organisme memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Itu pada sel eukariotik. Tipe pembelahannya, kalau eukariotik dia secara mitosis ya, secara mitosis. Kalau prokariotik
dia amitosis atau tanpa tahapan-tahapan yang terjadi pada mitosis. Ribosomnya berbeda tipe, kemudian mitokondria hanya ada di sel eukariotik, prokariotik tidak memiliki, tapi fungsi dari mitokondria itu digantikan oleh mesosom, itu kalau pada prokariotik. Fungsinya sama dengan mitokondria, yaitu untuk menghasilkan energi. Ini gambaran umum dari sel prokariotik ya. Dia secara umum memiliki kapsul dan dinding sel, kemudian memiliki bagian mesosom. Ini tidak ada di sel eukariotik. Ini menggantikan peran mitokondria sebagai penghasil energi kalau pada sel eukariotik. Nah, kalau ini adalah struktur dari sel eukariotik, di mana secara umum strukturnya ini lebih kompleks dibandingkan pada sel prokariotik. Jelas ya, perbedaannya pada inti, kemudian pada dinding selnya. Ini kalau pada sel tumbuhan dinding selnya dari selulosa, berbeda nanti kalau ketika pada sel jamur atau fungi dia dari kitin. Nah, ini berbeda dengan sel prokariotik, yang dia sel prokariotik tadi ya, dia tersusun dari peptidoglikan. Nah, ini secara umum dia kompleks organel-organelnya, memiliki organel-organel yang fungsional. Nah, organel-organel ini nanti kita akan bahas pada video selanjutnya yang lebih dalam membahas tentang organel-organel sel yang ada pada sel hewan, baik ataupun pada sel tumbuhan. Demikian mungkin sedikit pembahasan awal sebagai gambaran awal tentang materi sel. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.